Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai tipe pemotongan dengan gas. Nah, kalau kita lihat pada gambar, berikut merupakan pemotongan gas dengan manual. Jadi tipe pemotongan gas ini ada dua. Yang pertama dengan gas manual atau dengan manusia sendiri. Kemudian yang kedua adalah pemotongan otomatis dengan gas. Namun dari pemotongan gas dengan manual dan juga pemotongan gas otomatis ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama kelebihan dulu dari gas manual ini, artinya kita bisa membentuk baik itu lingkaran ataupun bentuknya tidak beraturan. Itu dari sisi potong dengan manual. Sementara dari potong otomatis, pemotongannya lurus dan beraturan. Namun kalau pemotongan dengan gas ini kekurangannya adalah tidak boleh memotong sembarang, tidak boleh memotong dengan cara sembarang yang benda yang akan dipotong. Itulah perbedaan singkat mengenai antara pemotongan gas dengan manual dan juga otomatis. Nah, untuk kondisi gas potong sendiri, yang pertama dari sisi ketebalan plat, kalau 3 sampai dengan 10 mili, potongnya itu 1. Kemudian lubang oksigen potongnya 0,7. Kemudian panjang aliran oksigen yang tampak itu 50 mili. Tekanan oksigen 2,0 kg per cm. Kemudian asitelin 0,10. Kemudian kecepatan potongnya 500 mm per kilometer. Kemudian oksigen meter kubik per jam. Kemudian dari konsumsi asitelinnya itu bisa 200 liter per jam. Nah, inilah kalau misalnya ketebalan platnya 3 sampai dengan 10 mili. Nah, kalau 10 sampai dengan 20 mili, tekanan oksigen yang kita atur adalah 2,5 km per 2 kg per cm. Kemudian dari tekanan asetilennya 0,15 per cm. Kemudian dari kecepatan potongnya adalah 400 mm per kilometer. Nah, untuk konsumsi gasnya sendiri, untuk oksigen itu bisa mencapai 3 meter kubik per jam. Kemudian dari asetilen sendiri bisa mencapai 230 liter per jam. Nah, untuk ketebalan platnya 20 sampai 30 mm. Kemudian dari tekanannya 3 kg per cm. Kemudian tekanan asetilennya yang kita atur 0,2. Kemudian jikalau kecepatan potongnya bisa mencapai 300 mm per kilometer. Kemudian dari konsumsi gasnya sendiri akan semakin tebal, maka konsumsi oksigennya bisa mencapai 4,0 meter kubik per jam. Kemudian dari konsumsi gasnya asetilen sendiri bisa mencapai 300 liter per jam. Artinya semakin besar, semakin tebal dari suatu plat, maka konsumsi gasnya akan semakin besar. Kemudian dari sisi tekanan asetilennya juga semakin besar. Kemudian juga tekanan oksigennya juga akan semakin besar. Namun dari sisi kecepatan pemotongannya semakin tebal, maka kecepatan pemotongannya semakin lambat. Kemudian langkah awal bisa kita lihat pada slide-nya dengan menyetel tekanan gas asetilen, kemudian penyalaan api, kemudian pengaturan nyala api, pemanasan awal dan membuka katup oksigen untuk pemotong, kemudian menyetel nyala api pemanas awal, kemudian mematikan oksigen dan menutup katup asetilen dengan pemanas awal oksigen. Nah, inilah langkah awal untuk menggunakan gas potong asetilen oksigen. Nah, prosedur pemotongan sendiri yang pertama dari gambar ya. Yang pertama itu menyalakan api pemanas, kemudian menggunakan korek api las untuk menyalakan asetilen. Nah, inilah yang dikatakan dengan korek api las. Korek api las ini ada beberapa macam, bisa menggunakan korek api sendiri, kemudian dengan menggesekkan alat khusus untuk pemotongan, membuat api sendiri. Kemudian dan tos potong, inilah tos potong. Inilah untuk
mengatur dari nyala api, oksigen, dan asetilin tersebut. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah jarak nozzle ke permukaan benda kerja diatur kurang lebih 10 mili dan nozzle diposisikan tegak lurus terhadap benda kerja. Inilah nozzle-nya. Ini adalah nozzle-nya. Dan ini adalah nyala apinya. Inilah nyala awal pemanasan benda kerja. Ya, inilah nyala awal pemanasan benda kerja. Kemudian dengan tekanan oksigen, ya, tekanan oksigen, kemudian diarahkan ke di sebelah kiri saya, maka karena terjadi reaksi kimia, maka plat ini akan terpotong menggunakan oksigen asetilin. Nah, untuk mengetahuinya, setelah benda kerja dipanaskan hingga berwarna merah kekuningan, tuas potong pada blender ditekan untuk mengalirkan oksigen potong. Jadi artinya ketika ini sudah warna merah, kemudian kita tekan blendernya, kemudian kita tahan sebentar untuk melakukan nyala pemanasan benda kerja, kemudian kita arahkan ke sebelah kiri, baru terjadi pemotongan. Nah, kualitas pemotongan sendiri ada 7 kriteria. Yang pertama, terlalu banyak lelehan pada tepi atas seperti ini, dapat kita lihat. Ini penyebabnya bisa berupa kecepatan potong terlalu rendah, kedua nyala api preheating terlalu besar, kemudian yang ketiga tip potong terlalu rendah, 4 tekanan oksigen potong terlalu tinggi, kemudian tidak rata. Nah, posisinya bisa seperti ini yang kita lihat pada gambar. Ini bisa menjadi tekanan oksigen potong terlalu tinggi. Jadi untuk mengantisipasinya, tekanan oksigennya kita kurangin. Kemudian tip potong tersumbat kotoran. Jadi kontak tipnya bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Mungkin bisa terjadi ketika dilakukan pemotongan, jarak nozzle dengan benda kerjanya itu terlalu dekat sehingga terjadi pemotongan yang tidak rata. Kemudian sangat kasar. Sangat kasar ini penyebabnya bisa terjadi karena kecepatan potong terlalu cepat. Kemudian tekanan oksigen terlalu tinggi, kemudian nyala preheating terlalu rendah. Artinya pemanasannya belum maksimal, sudah kita lakukan pemotongan. Maka terjadilah benda kerjanya sangat kasar. Kemudian terjadi takik. Ini takik, tidak terpotong dengan sempurna. Ini yang pertama, kalau misalnya dari sisi pemotongan otomatis, rel itu kotor dan berdebu. Kemudian kontak tipnya tersumbat kotoran. Kemudian nyala preheating terlalu lemah. Ini bisa terjadi karena jarak nozzle dengan benda kerja itu cukup jauh, seperti yang tidak dipersyaratkan oleh aturan yang sudah ada. Kemudian yang keempat, kecepatan potong yang berubah-ubah. Kecepatan potong yang berubah-ubah ini sangat cukup jelas. Kemudian yang kelima, banyak terak yang menempel seperti ini. Ini namanya terak dari pemotongan itu. Hampir sama juga dengan sebelumnya. Ini kecepatan potongnya bisa terlalu cepat. Kemudian tip potong tersumbat kotoran. Kemudian yang keenam, tarikan terlalu panjang. Tarikan terlalu panjang. Ini artinya kecepatan potong yang terlalu cepat, baik itu otomatis dan juga manual. Kemudian tekanan oksigen potong terlalu rendah, oleh sebab itu tekanan oksigennya dinaikkan sesuai dengan yang di tabel yang tadi. Kemudian tip potong terlalu tinggi. Kalau jarak normalnya itu 10 mm, mungkin di atas 10 mm ya, makanya bisa terjadi tarikan terlalu panjang ya, seperti yang ditunjukkan seperti gambar ini. Kemudian pada pojoknya tidak terpotong, pada pojok materialnya tidak terpotong. Ini bisa terjadi karena kecepatan potong terlalu cepat, kemudian karena tekanan oksigen terlalu rendah. Nah, inilah merupakan ketiga pemotongan ketika kita menggunakan oksigen full cutting. Yang pertama itu dari bawah, sepatu safety-nya, kemudian apronnya, kemudian gloves-nya atau sarung tangannya sendiri, kemudian jaket
pengelasan sendiri bisa juga digunakan. Kemudian dari kacamata Googles, kemudian cap itu penahan dari helm lasnya yang bisa multiganda sebagai las dan juga untuk bisa mengganti dari kaca las tersebut. Nah, inilah gambar singkat mengenai seseorang yang akan melakukan pemotongan dengan oksigen asetilin. Demikianlah presentasi kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Terima kasih.